Buat kamu yang awam soal urusan uang negara, pernah nggak sih kita itu kepikiran kenapa Bu Sri Mulyani dan Pak Purbaya itu punya gaya yang berbeda-beda? Yang satunya super hati-hati dan yang satunya lagi berani muterin uang negara ke banyak pihak. Nah, hari ini kita akan bakal ngobrol santai soal perbedaan sosok mereka. Bukan cuma soal uang, tapi karakter yang bikin mereka itu beda dalam mengambil sebuah keputusan yang penting. Yuk, mari kita bahas. Kita ngomongin Bu Sri Mulyani, orang akan langsung terbayang sosok yang super hati-hati, teliti dan perfeksionis. Beliau itu tipe orang yang nggak mau ambil resiko yang besar, apalagi soal uang negara yang jumlahnya itu banyak sekali. Makanya kalau ada dana APBN yang belum kepakai, pilihan pertama yang dipilih oleh Bu Sri Mulyani adalah disimpan dulu di bank-bank besar yang aman. Dan kamu bisa bayangkan, Bu Sri itu kayak orang tua bijak yang selalu mikirin untuk jaga-jaga. Kalau ada apa-apa, uangnya akan aman, nggak akan tersangkut, dan negara akan tetap stabil. Dan gaya beliau itu konservatif ya, tapi bikin semuanya terkontrol. Nggak heran kalau selama masa jabatannya banyak yang bilang negara Indonesia itu stabil dengan resiko yang kecil. Sekarang kita lihat Pak Purbaya. Sosok beliau ini beda banget. Kalau kalau Bu Sri suka main aman, sedangkan Pak Purbaya itu lebih kayak gaspol. Dia mikir, ngapain duit negara cuma disimpan di bank? Lebih baik digerakin supaya ekonomi bisa jalan dan banyak orang yang kebagian manfaatnya. Jadi Pak Purbaya ini lebih suka uang negara itu diputar lewat bank-bank daerah, bank pemerintah, atau disalurkan ke UMKM seperti petani dan proyek-proyek yang bikin ekonomi itu bergerak. Dan gaya Pak Purbaya ini bisa dibilang sangat visioner, percaya kalau aksi nyata itu bisa bikin dampak yang nyata, dan beliau berani ambil resiko demi hasil yang lebih besar. Kalau Bu Sri Mulyani itu rem tangan, dan kalau Pak Purbaya itu gaspol. Perbedaan karakter ini bikin dampak yang nyata juga loh. Dengan gaya Bu Sri, negara akan aman, resiko kecil, tapi ekonomi kadang terasa akan sangat lambat. Sedangkan gaya Pak Purbaya ini bikin uang muter cepat, lapangan kerja terbuka, ekonomi jalan. Tapi risikonya lebih tinggi juga. Misalnya kalau bank penerima salah kelola atau kredit yang begitu macet. Jadi kalau kamu lihat dari sosoknya, perbedaan mereka itu bukan soal siapa lebih pintar, tapi siapa yang karakternya itu paling cocok untuk kondisi saat ini. Bu Sri Mulyani cocok buat situasi ekonomi yang rentan dan butuh stabilitas, sedangkan Pak Purbaya itu cocok buat ekonomi yang perlu dorongan dan pertumbuhan lebih cepat. Supaya lebih gampang memahaminya, bayangkan saja seperti ini. Bu Sri itu seperti orang tua yang lagi nyimpen tabungan buat jaga-jaga, memastikan semuanya aman, sedangkan Pak Purbaya itu kayak pengusaha muda yang yakin kalau duit itu numpuk ya nggak akan ada hasil. Lebih baik duit itu digunakan untuk proyek, bantu orang, biar ada efek bola salju ekonomi. Contohnya saat Pak Purbaya memutuskan uang negara dicalurin ke bank daerah yang sering bantu UMKM. UMKM dapat kredit, mereka bisa buka usaha atau beli lahan, dan secara otomatis ekonomi akan bergerak, pajak pun naik, negara jadi makin kuat. Dan Bu Sri Mulyani tentu nggak salah juga, cuma fokusnya beda ya. Kalau beliau memastikan semua aman dulu baru jalan. Jadi kalau kamu mikir dari sisi sosok, Bu Sri itu hati-hati, teliti, dan fokus stabilitas, sedangkan Pak Purbaya itu berani, visioner, dan fokus dorong ekonomi. Intinya, dua-duanya itu punya niat baik, cuma cara pandangnya aja yang berbeda. Satu seperti rem tangan, dan yang satunya lagi seperti kayak gas, ya. Sekarang aku mau tanya ke kalian, kalau disuruh pilih, lebih cocok sama sosok yang hati-hati dan stabil seperti Bu Sri Mulyani, atau yang berani ambil risiko biar ekonomi jalan kayak Pak Purbaya? Tulis jawaban kalian di kolom komentar dan kita akan ngobrol bareng. Saya Nurholis, terima kasih sudah menonton.